Aku bukan menantu sampah, bab 781 penggoda. Sekelompok wanita ini semuanya adalah wanita dengan penampilan cantik dan sosok yang anggun. Mereka semua berusia sekitar di bawah 28 tahun, dan pakaian mereka bersih. Rocky terpesona, semua wanita cantik di depannya setara dengan selebrit kelas atas. Biarpun dia memilih salah satu wanita ini dengan mata tertutup, setidaknya dia mendapat wanita setingkat bunga sekolah. Dari mana para wanita ini? Saat Rocky kebingungan, seorang wanita cantik mengenakan pakaian kasual berwarna hitam dan mengenakan pakaian kekaisaran berjalan maju dengan memutar pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, "Halo Tuan Rocky, aku Sugiyarti, manajer perusahaan media. Ini adalah artis wanita dari perusahaan kami. Kami sangat senang mengetahui bahwa kamu datang perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan hari ini. Kami secara khusus mengadakan pesta penyambutan di depan pintu." Setelah Sugiyarti selesai berbicara, dia berbalik badan sambil tersenyum dan menepuk tangannya. Tiba-tiba, sekelompok wanita cantik segera bergegas ke depan. Craig membuka pita, lalu mengelilingi Rocky. "Tuan Rocky, namaku Yolinda. Malam ini apakah kamu punya waktu kosong untuk makan bersama?" "Tuan Rocky, namaku Siska. Ini WeChat aku. Jika kamu punya waktu kosong, kamu bisa mengobrol denganku." "Minggir. Kak Rocky, aku Julie, aku wanita pembawa berita baru di bawah perintahmu. Aku mendengar bahwa Kak Rocky tampan dan kuat. Hari ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan ternyata lebih tampan dari yang aku kira." Rocky dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik, angin harum bertiup dan godaan sana-sini, sulit untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Hentikan, apakah kalian semua artis perusahaan?" Pada saat ini, Sugiyarti bergegas masuk ke dalam kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Rocky, kami semua adalah artis yang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan sebelumnya. Meskipun sekarang perusahaan berada di bawah kendalimu, kontrak kami belum berakhir, jadi kami semua adalah orang-orangmu." Sugiyarti berkata, lalu mengedipkan mata ke Rocky. Dikelilingi oleh wanita cantik yang gemuk dan kurus, Rocky melihatnya, dan sedikit terkejut. "Kenapa semuanya wanita?" Sugiyarti memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Iya, ketika Brahma menjadi bos sebelumnya, semua artis yang dia tandatangani adalah artis wanita. Saat itu, arah pengembangan strategis perusahaan adalah untuk membangun basis wanita pembawa berita, sehingga artis kontrak perusahaan semuanya adalah wanita." Setelah mendengarkan penjelasan Sugiyarti, Rocky juga tidak bisa berkata-kata. Kelihatannya kehidupan Brahma sangat basah. Dia bergaul dengan sejumlah besar wanita pembawa berita setiap hari. Dia terlalu bersenang-senang dan melupakan segalanya. Dirinya baru saja membeli perusahaan media, tidak menyangka dia menerima begitu banyak wanita cantik. Sugiyarti bertanya, "Tuan Rocky, apakah kontrak kita masih sama?" "Aku lihat dulu." Rocky membaca surat kontrak dan mengerutkan kening. Selain memberi mereka waktu 8 jam sehari untuk menjadi pembawa berita, kontrak juga mengharuskan mereka menemani klien mereka untuk minum dan bersosialisasi. Selain itu, ada sistem pengawasan. Perusahaan menyumbang sebagian besar biaya siaran langsung, yang merupakan kontrak wajib. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia menghapus beberapa kontrak, seperti menemani klien minum dan sebagainya. "Tuan Rocky, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini?"
Sugiyarti tercengang, dia tidak menyangka bahwa Rocky akan melakukan ini. Yang dihilangkan ini adalah uang, setidaknya setiap bulan akan kehilangan uang sebanyak miliaran rupiah. Kontrak sebelumnya dihilangkan, dan mulai hari ini ikuti kontrakku. Rocky tersenyum dan meminta Lian untuk menyusun kontrak baru. Adapun uang yang hilang itu tidak berarti apa-apa baginya. Selain itu, dia tidak peduli menghasilkan uang dari tubuh wanita. Mendengar bahwa Rocky menghapuskan kontrak yang tidak setara, semua wanita pembawa acara di sekitarnya sangat senang dan bersaing untuk memberi penghormatan kepada Rocky. Sugiyarti juga bekerja sangat keras dan tatapan matanya tersanjung. Bos baru terlalu murah hati, sekilas terlihat seperti orang kaya, bagaimana mungkin dia bisa begitu pelit seperti bos sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak menyanjung Rocky. Rocky dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik, wajahnya masih tetap tenang, pria yang ada di sekitar tidak tenang. Wanita-wanita ini semua adalah tingkat bunga sekolah tubuh yang seksi, wajah cantik, membuat pria yang melihatnya menjadi berhayal. Tapi begitu banyak wanita cantik tanpa diduga semuanya adalah orang-orang Rocky. Ini membuat orang kesal, iri, memanas. Pria yang ada di sekitar membesarkan matanya, melihat wanita cantik yang mengelilingi Rocky. Bocah ini sebenarnya berasal dari mana? Seorang pria dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. Sugiyarti berkata, "Tuan Rocky, kamu baru saja sampai di perusahaan. Besok aku mengadakan pesta bikini untuk penyambutan di Hotel Sartika. Semua orang ingin bertemu denganmu." Pesta bikini. Rocky tiba-tiba merasa merinding. Dia membayangkan gambaran itu, bermain voli air dengan wanita cantik, membuat dirinya tidak bisa mengendalikan diri. Rocky terbatuk dan berkata sambil tersenyum, "Jam berapa?" "Jam 3 sore. Kedua mata Sugiyarti berbinar, dan berkedip pada saat itu, "Jika Tuan Rocky tertarik, aku ingin mengundang Tuan Rocky untuk makan malam berduaan." "Baiklah, aku akan ke sana." Rocky berkata sambil tersenyum. "Bagus." Sugiyarti sangat senang sehingga wajahnya memerah dan wanita cantik di sekitarnya juga bersorak. Sekarang Rocky adalah bos baru. Jika ada yang bisa mengambil kesempatan pertama untuk bisa tidur dengan bos baru, dia akan bahagia ke depannya, dan tidak akan terkenal karena membuang uang untuk sumber daya. Siapa yang ingin menjadi gadis seksi pembawa berita? Semua orang ingin menjadi bintang terkenal. Jika dirinya bisa menjadi selingkuhan Rocky, itu akan menjadi lebih baik. Rocky tidak mudah untuk keluar dari kerumunan wanita cantik, dan tubuhnya terpapar bau minyak wangi yang kuat. Pada saat ini, Chelsea akhirnya memiliki kesempatan untuk mendekat dan berkata dengan masam, "Tuan Rocky, kelihatannya mereka sangat menantikanmu. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke pesta bikini besok?" Baru saja, ada terlalu banyak wanita di sekitar Rocky, dia tidak punya kesempatan untuk pergi, dan dia merasa sangat panas. Mendengar bahwa Rocky akan menghadiri pesta bikini, dia merasa semakin tidak nyaman dan bahkan kecewa. Benar saja, semua pria itu sama. Rocky berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Ini kesempatan yang bagus, tentu saja aku ingin berpartisipasi. Tapi bukan aku yang akan pergi, aku akan menyuruh anak buahku untuk rileks." "Kamu tidak pergi." Chelsea tercengang. Rocky menggelengkan kepalanya. Meskipun wanita-wanita ini cantik, tapi jika dibandingkan istrinya Dewi, mereka semua bukanlah apa-apa.
Selain itu, istrinya sedang hamil. Jika dia pergi ke tempat seperti itu dengan wanita-wanita ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, Lian, pria botak Rudy, Miko, anak buahnya ini sudah lama mengikutinya. Sudah saatnya bagi mereka untuk bersenang-senang. Sedangkan untuk perusahaan media, dia menyerahkannya kepada Lian. Dia tidak punya waktu untuk mengelola bisnis kecil ini. Rocky dan Chelsea naik ke dalam mobil dan pergi ke villa. Saat ini, sebuah mobil Porsche hitam yang diparkir di pinggir jalan. Brahma terlihat murung dan melihatnya keluar dari perusahaan media dan meletakkan puntung rokoknya di asbak. Bocah ini, dia melihat semuanya. Perusahaan media ini dijalankan olehnya, dan semua artisnya adalah wanita cantik yang dipilih dengan benar. Dia tidak kekurangan uang. Tujuan utama perusahaan media ini adalah membuatnya nyaman untuk bermain dengan wanita dan menikmati perlakuan kaisar. Semua artis wanita yang mendaftar di perusahaan berasal dari berbagai akademi film dan televisi serta selebriti sosmed. Mereka semua adalah wanita cantik kelas atas. Ketika perusahaan dibuka dan artis wanita sedang mencari pekerjaan yang bagus, mereka tiba-tiba diambil alih oleh Rocky. Brahma sangat marah sehingga dia tidak bisa tahan dengan Rocky. Artinya dia bekerja keras untuk mengelola sebuah taman dan menemukan bunga-bunga terkenal untuk ditanam di taman tersebut. Melihat taman itu akan segera dibangun, dia menunggu untuk menikmati bunganya, tapi sebelum dia mulai, tamannya tiba-tiba diambil alih oleh Rocky. Khususnya, ketika Brahma melihat bahwa para selebriti cantik yang dia cari, setelah bos diganti, mereka bersaing untuk memberi penghormatan kepada Rocky. Uang ini hanya menunggu. Sedetik yang lalu, dia adalah seorang bos. Sekarang saat Rocky datang, dia bahkan lebih perhatian. Dia tidak bisa membiarkan Rocky seperti ini. Dia ingin memburu para wanita ini. Wajah Brahma menjadi murung dan menelpon Sugiyarti. Kamu keluar sekarang, aku di luar. Suruh wanita cantik pembawa beritamu untuk mengakhiri kontrak dan pergi ke perusahaan baru bersamaku. Aku bukan menantu sampah. Bab 782 membuat kekacauan. Brahma, kenapa kamu menelponku? Maaf, perusahaanmu sudah diakuisisi oleh Tuan Rocky. Sekarang kami adalah orang-orang Tuan Rocky. Tuan Rocky kaya dan mampu, dan penampilannya lebih tampan darimu. Dan Tuan Rocky tidak menyentuh kami, tidak meminta kami untuk menemani klien minum bir, dan tidak membiarkan kami melakukan hal-hal yang tidak ingin kami lakukan. Untuk apa kami ikut denganmu? Aku masih sibuk, jadi aku tutup teleponnya dulu. Setelah Sugiyarti selesai berbicara, dia mengabaikan Brahma, dan langsung menutup telepon. Brahma benar-benar sangat marah. Dia melemparkan ponselnya dengan keras ke kaca jendela pun retak. Pelacur ini, para wanita selebriti ini hanya mata duitan. Sekarang saat Rocky datang, semuanya tidak mempedulikannya. Saat ini, ponsel Brahma berdering. Itu adalah telepon dari asistennya. Tuan Brahma, kami sudah menemukan siapa yang membuat formula anggur rumpu ungu. Siapa? Brahma sangat senang dan berkata dengan suara yang murung, tidak peduli berapa biayanya, yang penting aku harus mendapatkan formulanya. Tuan Brahma, formula anggur rumput ungu dibuat oleh Rocky. Apa? Ekspresi Brahma seperti ekspresi menelan lalat. Raut wajahnya langsung berubah drastis. Bocah ini lagi. Mata Brahma berbinar dan wajahnya sangat murung.
Rocky memiliki dendam terhadap dirinya. Pertama-tama dengan mengandalkan keluarga Jiang, dia membeli perusahaan media yang dulu dia gunakan untuk berburu wanita cantik. Sekarang yang membuat formula anggur rumput ungu adalah dia. Ini adalah dua pukulan berturut-turut. Saat ini, perusahaan farmasi milik keluarga Jiro sedang bangkit, dan perusahaan farmasi keluarga Brahma telah terkena dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, banyak pelanggan lama telah beralih ke perusahaan farmasi milik keluarga Jiro, menyebabkan kerugian besar dalam pesanan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Jika menurut perkataan Benardi, untuk sementara harus mencari tahu dulu identitas Rocky, maka keluarga Brahma tidak akan dapat dijatuhkan. Brahma menghisap rokok dalam-dalam, tatapan matanya sangat murung. Setelah beberapa saat, dia melempar puntung rokok keluar jendela. Kali ini, dia tidak mau mendengarkan perkataan Benardi. Benardi sudah sangat tua. Saat mengatasi masalah, dia menggunakan pikiran zaman dulu. Masa depan keluarga Brahma ada pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Rocky menerima telepon dari Suri, mengatakan bahwa ada pelanggan terhormat yang akan datang, dan menyuruhnya bersiap untuk pergi ke joint venture. Saat ini, uji coba minuman keras anggur rumput ungu gelombang pertama yang diluncurkan oleh perusahaan memiliki respons yang baik di pasar, meskipun harga dipatok 200 juta per botol, pasokannya masih kurang dari permintaan. Gelombang kedua anggur rumput ungu, dia sudah berbicara kepada ketua pavilion apoteker, ini akan segera diracik lagi dan diangkut ke Sahaja. Salep intermiten dan anggur rumput ungu, hanyalah langkah pertama Rocky. Ada berbagai macam obat mujarab di buku Nine Grand Heavenly Scriptures. Ketika waktunya sudah tepat, dia akan meluncurkan satu persatu untuk membuat perusahaan farmasi itu semakin besar dan kuat. Di luar villa, Disa telah menunggu di dekat mobil. Begitu dia melihat Rocky keluar, dia segera membungkuk ke arahnya dan kemudian berbalik untuk membuka pintu. "Tuan Rocky, mau kemana hari ini?" "Pergi ke joint venture." Rocky membungkuk dan duduk di kursi belakang mobil dan bersandar dengan nyaman di kursi. Sekarang Disa bertugas sebagai sekretaris dan sopir, dan setiap pagi sudah menunggunya di luar villa. Hari ini, Disa mengenakan pakaian kantor berwarna putih, sepatu hak tinggi hitam, stoking hitam tembus pandang yang melingkari kakinya yang menawang, memegang setir, wajah cantiknya mulai berfokus. Dengan adanya pengemudi wanita yang begitu cantik, Rocky bahkan merasa jauh lebih baik dalam bekerja. Jalanan di kota Sahaja saat pagi hari sangatlah macet. Tapi Disa yang mengemudikan mobil, dia ahli dalam arus-arus lalu lintas, kemampuan menyetirnya sangat hebat. Setelah beberapa saat, mobil itu diparkir di lantai bawah perusahaan joint venture. Disa membuka pintu dan berkata tanpa ekspresi, "Tuan Rocky, sudah sampai." Rocky dengan cepat turun dari mobil dan menggelengkan kepalanya. Jika Disa seperti kakaknya, saat berbicara wajahnya sangat murung, sebagai sekretaris wanita, dia sempurna. Rocky masuk ke dalam gedung perkantoran, tetapi hanya beberapa orang yang menyambutnya. Sejak perusahaan telah memperluas skalanya, banyak karyawannya yang baru dan mantan karyawannya telah dipindahkan ke berbagai outlet penjualan oleh Suri. Oleh karena itu, banyak karyawan di perusahaan yang tidak mengetahui bahwa Rocky adalah bos sebenarnya di balik semua ini. Baru saja berjalan memasuki pintu kantor, Rocky mendengar beberapa suara datang dari dalam.
Nona, skala perusahaan farmasi kalian terlalu kecil saat ini. Jika kalian bekerja sama dengan perusahaan farmasi kami dan memanfaatkan relasi keluarga Brahma kami, itu akan baik untuk kalian. Keluarga Brahma. Rocky yang berdiri di luar pintu terdiam. Kenapa orang-orang keluarga Brahma datang ke Amri? Hanya mendengarkan suara murung Suri. Tuan, maaf, aku belum ada rencana untuk bekerja sama dengan perusahaan lain untuk saat ini. Nona, sebenarnya aku tidak takut. Industri farmasi keluarga Brahma kami telah didirikan selama beberapa belas tahun, dan jaringan kontak serta hubungan kami di industri farmasi sudah berakar kuat. Meskipun keluarga Jiang kalian juga terkenal, industri farmasi tidak segampang yang kamu pikirkan. Bisa dikatakan bahwa keluarga Brahma kami mengatakan bahwa tidak masalah untuk menekan beberapa pabrik farmasi kecil yang baru dibuka. Nada suara pria itu sangat sombong. Suri menekan amarahnya dan berkata, apakah kamu bermaksud mengancamku? Tentu saja tidak, aku datang mengunjungimu secara pribadi hari ini. Aku dengan tulus ingin bekerja sama dengan kalian dalam pengembangan anggur rumput ungu. Mendengar ini, Rocky langsung membuka pintu dan masuk. Perusahaan kami tidak bekerja sama dengan siapapun, silahkan kamu keluar dari sini. Melihat Rocky masuk, Suri segera melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, ini adalah Brahma, dia datang ke sini hari ini ingin berbicara denganku tentang pengembangan anggur rumput ungu. Rocky mengangguk dan melirik Brahma. Ini adalah bos di balik layar perusahaan media yang diakuisisi, tidak menyangka bisa melihatnya di sini. Brahma mempunyai 2 asisten berdiri di belakangnya, tatapan matanya sangat arogan. Melihat Rocky melihat ke arahnya, Brahma langsung duduk di atas sofa dan berkata, kamu Rocky, kudengar kamu yang membuat formula anggur rumput ungu, aku ingin tahu apakah kamu ingin menjual formula anggur rumput ungumu kepadaku, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh keluarga Jiang, bagaimana? Di depan wajah Suri, dia tidak menutupi sama sekali, dan mengatakannya secara langsung. Suri sangat marah sehingga dia berkata, Brahma, jika kamu hanya ingin membuat kekacauan, silakan keluar dari sini sekarang. Rocky merasa lucu dan bertanya, aku tidak tahu berapa banyak uang yang akan Tuan keluarkan untuk membeli formulaku. Mendengar jawaban Rocky, mata Brahma berbinar dan langsung berkata, kamu buka harga saja, berapapun harganya, aku akan memberikannya. Mata Suri terkejut, tanpa disangka, Rocky ingin bernegosiasi dengannya, dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar ingin menjualnya padanya? Rocky tersenyum, jika harganya cocok, aku bisa mempertimbangkannya. Haha, Tuan Rocky benar-benar tahu situasi. Brahma tertawa, menatap Suri dengan bangga, berdiri dan berkata, Tuan Rocky adalah orang pintar, jadi pasti dia mau menjualnya. Sambil berbicara, dia langsung menyuruh asistennya untuk mengeluarkan cek, dengan ekspresi sombong melempar ke hadapan Rocky. Tuan Rocky, kamu bisa mengisi sendiri jumlahnya. Brahma mendapat kabar bahwa Rocky sedikit miskin, tetapi dibandingkan dengan aset keluarganya jauh berbeda. Berapapun yang ditulis oleh Rocky, Brahma pasti bisa membayarnya.